Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Soekarno mengamuk di Amerika Serikat. Presiden Soekarno sering marah-marah terhadap apa dan siapapun yang tidak berkenan baginya. Namun kemarahan Bung Karno tentu ada alasannya. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno sedang di Hollywood, Amerika Serikat, ditemani oleh beberapa selebritis ternama. Salah satunya adalah Jean Simon, aktris cantik yang sangat terkenal kala itu. Tiba-tiba, suasana yang semula akrab dan bersahabat mendadak menjadi begitu menegangkan. Simon mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung ke Jakarta suatu saat nanti. Saya ingin ke Jakarta, saya ingin naik beca, ucap Simon. Tanpa diduga Bung Karno ternyata tidak berkenan dengan ucapan Simon. Ia marah dan menghardik artis berkebangsaan Inggris itu. Bekerja menarik becak, tegas Soekarno, tidak pantas dibanggakan, apalagi dijadikan ikon Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Baginya, profesi sebagai tukang beca adalah bentuk nyata dari pengisapan manusia oleh manusia lainnya. Dan di tahun 1960, beliau mengacak-ngacak lagi di negara adikuasa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, kali ini Bung Karno murka di Gedung Putih. Hal itu terjadi lantaran merasa tidak dihargai oleh pemerintah Amerika Serikat dan presidennya waktu itu, Dwight D. Eisenhower. Bung Karno sudah merasa janggal dan kurang nyaman usai mendarat di Washington. Ternyata bukan Eisenhower yang menyambut kedatangannya, sebagaimana protokol yang berlaku di Amerika saat itu ketika sesama kepala negara berkunjung. Tentu saja Presiden Soekarno kecewa, namun beliau tetap berusaha untuk memakluminya. Kemarahan Bung Karno meledak ketika kejadian serupa nyaris terulang lagi di Gedung Putih. Soekarno dijadwalkan bertemu dengan Eisenhower pada pukul 10 pagi waktu setempat. Jam 9:58 menit, ia sudah sampai di Gedung Putih, kemudian duduk menunggu Eisenhower. Menit demi menit berlalu, Soekarno masih bertahan. Namun pukul 10:25 menit, Bung Karno mulai gelisah karena Eisenhower tidak kunjung menampakkan dirinya. Dan 5 menit kemudian, genap 30 menit menunggu, murkalah sang pemimpin besar revolusi ini. Soekarno mendatangi petugas protokoler dan lantas mengentak, "Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10 hingga pukul 10:30 menit, presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya pergi." Pengalaman buruk dengan Eisenhower ini semakin menjauhkan Indonesia dari Amerika di era Presiden Soekarno. Bung Karno pun menolak bantuan yang hendak diberikan oleh negara adidaya itu. Presiden Soekarno pernah murka di forum internasional sidang umum PBB yang dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara dari seluruh dunia. Dengan suara keras bak gelegar halilintar, ia mengancam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Pada tahun 1963 itu, Soekarno sekaligus menyatakan bahwa Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan di periode yang sama, Soekarno juga meluapkan kemurkaannya terhadap Amerika. Negeri tetangga ini dituding Bung Karno hanya sebagai negara boneka, antek bangsa-bangsa kapitalis, terutama Inggris dan Amerika. Kampanye ganyang Malaysia pun menjadi luapan amarah Presiden Soekarno kala itu. Kemarahan Presiden Soekarno memang tak memandang apapun dan siapapun. Tapi hal tersebut terjadi bukan karena emosional, sebab setiap alasan kemarahannya pasti selalu jelas. Berbeda dengan presiden-presiden Indonesia setelahnya,
Soekarno memang bertipikal paling tegas dan luas, lebih ekspresif, berkarakter keras, tanpa tedeng aling-aling dalam meluapkan perasaan termasuk kemarahan. Dan murka Bung Karno tidak pandang bulu. Ia bisa marah kepada siapapun dan dalam persoalan apapun yang tidak berkenaan di hatinya. Soekarno tambah murka saat mendengar para pengunjuk rasa anti Indonesia di negeri jiran membawa-bawa lambang negara Garuda Pancasila ke depan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Bahkan, para demonstran kemudian membawa Garuda Pancasila kepada Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tunku Abdul Rahman, dan memaksanya untuk menginjak salah satu simbol kehormatan bangsa Indonesia tersebut. Kemarahan Soekarno memang tak memandang apa dan siapa. Terhadap Ketua CC Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit pun, ia pernah murka pada suatu upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Menurut penuturan jurnalis sekaligus sejarawan Hendy Jo, Aidit yang membacakan teks proklamasi tidak menyebutkan nama Muhammad Hatta yang seharusnya dibaca berangkaian atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah Aidit membaca naskah proklamasi, Soekarno pun naik pitam dan langsung pergi meninggalkan upacara yang belum selesai. Soekarno pernah pula kena fitnah keji yang membuatnya meradang. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Aksi Mahasiswa Indonesia yang berunjuk rasa menuntut membubarkan PKI pada 18 Januari tahun 1966, Soekarno mempersoalkan coret-coret dan selembaran terbuka yang berisi fitnah terhadap salah satu istrinya, Hartini. Coret-coret dan selebaran itu menyebut bahwa Hartini sebagai Gerwani Agung. Seperti diketahui, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia adalah organisasi sayap perempuan pendukung PKI. Tidak hanya di Jakarta, tembok rumah Hartini di Bogor pun tak luput dari aksi vandalisme tersebut. Bung Karno juga pernah kesal kepada kakak kandungnya, Sukarmini Wardoyo, hanya gara-gara Mbak Yunya itu sering berlatih tenis. Soekarno marah karena menurutnya tenis adalah permainan mewah yang jauh dari kondisi rakyat Indonesia saat itu. Terhadap Sukarmini, Soekarno juga pernah marah lagi. Kakak perempuannya itu pernah diperalat oleh seorang pengusaha asal Belanda yang ingin mendapatkan proyek dari Soekarno. Bung Karno jelas menolak mentah-mentah karena tidak berkenan dengan cara-cara yang dilakukan oleh pengusaha asing itu, yakni dengan mendekati kakaknya. Namun, hubungannya dengan Sukarmini tetap saja harmonis karena kemarahan Bung Karno itu ibarat pertanda kasih sayang.